Hai semua, gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan tentunya semakin sukses. Terima kasih karena masih setia mantengin video-video di channel ini. Jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan alur cerita dari sebuah film berjudul The Day After Tomorrow. Sebuah film sains fiksi tentang bencana alam, yang dirilis tahun 2004 lalu, dan disutradai oleh Roland Emmerich, serta dibintangi banyak bintang Hollywood, seperti Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, hingga Emmy Rossum. Sekilas mengenai The Day After Tomorrow, film ini merupakan salah satu film bertemakan bencana alam yang cukup sukses di eranya, bahkan disebut sebagai salah satu film terbaik di genrenya. Bercerita tentang perubahan iklim ekstrim yang terjadi di bumi, akibat dari ulah manusia. Di mana perubahan iklim tersebut menimbulkan sebuah bencana besar, bahkan membuat bumi terancam kembali mengalami masa-masa seperti di zaman es, beberapa ratus juta tahun lalu. Supaya gak penasaran, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dimulai dengan sebuah scene yang menunjukkan Jack Hall, seorang peneliti yang juga merupakan karakter utama di film ini, di mana ia bersama dua rekannya, yaitu Frank dan Jason sedang melakukan sebuah penelitian di wilayah Antartika. Pada satu momen, saat Jason sedang mengebor lapisan es, tiba-tiba saja daratan di sekitarnya mengalami retakan. Retakan tersebut terus membesar dan meluas dengan cukup cepat, dan sampai akhirnya retakan sampai di tempat Jason melakukan pengeboran. Jack dan Frank yang melihat Jason dalam bahaya langsung berusaha menolongnya. Ketika berhasil menolong Jason, Jack melihat beberapa alat penelitiannya juga masih bisa diselamatkan. Dengan berani, ia melompati patahan es yang sudah melebar tersebut. Meski hampir terjatuh, dengan dibantu Frank dan Jason, Jack pun bisa mengamankan beberapa alat penelitiannya kembali. Setelah kejadian tersebut, Jack menghadiri sebuah konferensi PBB yang tengah membahas mengenai krisis iklim yang tengah terjadi di bumi. Di momen tersebut, Jack bicara pada banyak pemimpin dunia, bahwa saat ini pemanasan global yang diakibatkan kegiatan pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam, mengakibatkan iklim di bumi menjadi rapuh. Pasalnya pemanasan global membuat es di kutub utara dan Antartika mencair, dan membuat keseimbangan suhu hangat dan dingin di bumi menjadi terganggu. Jack pun memberitahu, bahwa jika ini terus terjadi, maka dalam 100 tahun lagi, bumi akan kembali membeku seperti di zaman es. Ia lalu meminta pemerintah dunia lewat PBB ini harus segera membuat tindakan. Namun, pernyataan Jack ini diragukan oleh Wakil Presiden Amerika. Ia menyebut bahwa kondisi perekonomianlah yang harus diutamakan ketimbang krisis iklim yang menurutnya belum tentu terjadi. Akan tetapi, Jack menimpali balik, dengan mengatakan bahwa jika krisis iklim tak diatasi, maka tak akan ada yang bisa melanjutkan perekonomian. Usai pertemuan tersebut, Jack bertemu Profesor Terry Rapson, seorang ilmuwan dan ahli arus samudera, yang bekerja di Headland Center, Inggris. Profesor Terry mengatakan bahwa ia tertarik dengan pemaparan Jack soal krisis iklim di pertemuan tadi. Alhasil kini mereka pun menjadi rekan untuk meneliti hal tersebut. Sementara itu di suatu tempat di Jepang, cuaca buruk menerpa wilayah tersebut. Awalnya hanya hujan biasa, akan tetapi tiba-tiba turun hujan es dengan ukuran yang sangat besar. Kondisi ini tentunya aneh, karena di Jepang jarang sekali hujan es. Hal aneh ini juga sebelumnya diperlihatkan, di mana di New Delhi, India, salju turun padahal India bukanlah negara dengan 4 musim. Sedangkan di Amerika, Jack menerima telepon dari istrinya, Lucy, di mana ia meminta Jack untuk mengantar anaknya, Sam ke bandara, yang mana Sam akan mengikuti lomba cerdas cermat antar SMA di New York. Singkat cerita, Jack akhirnya mengantarkan anaknya, Sam ke bandara. Sepanjang jalan, lewat obrolan mereka, bisa diketahui Jack dan Sam tak begitu akrab sebagai ayah dan anak, karena Jack memang sibuk bekerja sebagai peneliti. Kemudian di sebuah stasiun luar angkasa milik Amerika, beberapa astronot di sana melihat sebuah badai yang luar biasa besar tengah mengancam wilayah Amerika. Benar saja, salah satu badai tersebut memang sampai di wilayah Amerika, dan membuat penerbangan yang tengah dilakukan Sam alami turbulensi hebat. Sam yang khawatir dengan itu semua nampak ketakutan, namun ia berhasil ditenangkan Laura, salah satu temannya yang juga akan ikuti lomba cerdas cermat. Di waktu yang bersamaan, Profesor Terry yang tengah mengamati perairan Eropa di kantornya,
mendapati adanya penurunan suhu yang cukup mencurigakan di sejumlah titik perairan Samudera Atlantik, melalui beberapa pelampung nomad yang dipasang di banyak wilayah tersebut. Kemudian ia pun diberitahu Simon, salah satu rekan kerjanya, bahwa kondisi tersebut sudah terjadi beberapa hari belakangan ini. Kembali ke Sam dan teman-temannya, mereka akhirnya sampai di New York. Akan tetapi karena jalanan macet, mereka memutuskan jalan kaki. Di sini terlihat bahwa cuaca semakin memburuk, bahkan hewan-hewan di kebun binatang New York nampak gelisah. Singkat cerita, Sam bersama Laura, serta Brian akhirnya memulai lomba cerdas cermatnya. Bisa dilihat di sini, kalau Sam ternyata merupakan siswa yang sangat cerdas. Seusai lomba selesai, Sam bersama Brian mendatangi after party. Di sini Laura terlihat nampak cantik, dan Sam pun seperti suka kepada teman sekolahnya tersebut. Akan tetapi di momen yang sama, ternyata Laura juga tengah didekati oleh JD, salah siswa sekolah asal New York yang juga mengikuti lomba cerdas cermat tersebut. Sementara itu pada satu momen, Jack mendapat telepon dari Profesor Terry Rapson. Di sini Profesor Terry melaporkan kondisi aneh yang ia lihat pada perairan Atlantik yang ia awasi. Di mana, Profesor Terry memberitahu bahwa adanya penurunan suhu perairan yang dideteksi pelampung nomad milik mereka di banyak wilayah. Kemudian, ia pun menghubungkan hal ini dengan penelitian Jack yang dipaparkan di konferensi PBB, soal krisis iklim yang bisa membuat bumi kembali ke zaman es. Menurut Profesor Terry, hal ini kemungkinan sekali bisa segera terjadi. Jack pun heran, karena di awal penelitiannya, ia memprediksi hal tersebut baru akan terjadi minimal 100 tahun mendatang, bukan di zaman mereka ini. Keesokannya, sebuah badai tornado besar muncul di California. Kondisi ini dinilai tidak lazim, karena wilayah tersebut dinilai bukan wilayah yang biasanya diserang badai tornado. Hal ini kemudian disiarkan melalui saluran TV, dan disaksikan juga oleh Jack beserta rekan-rekannya di Washington, serta Sam yang tengah berada di New York. Korban berjatuhan di bencana badai tornado ini, bahkan beberapa kru televisi yang meliput, hingga operator saluran cuaca di sana pun turut tewas, karena amukan badai tersebut. Seusai badai yang terjadi di California tersebut, Presiden Amerika pun memutuskan untuk membatalkan dan sementara menutup semua penerbangan yang ada di Amerika, sampai cuaca kembali membaik. Di kantor NOAA, yaitu Pusat Pengamatan Laut dan Atmosfer, Tommy Gomez selaku Ketua NOAA, beserta peneliti di sana melaporkan, bahwa badai yang baru saja terjadi di California ini muncul hampir bersamaan dengan fenomena alam aneh lainnya di seluruh dunia, seperti badai ganas di Australia, hingga tekanan udara rendah yang aneh di wilayah Siberia. Awalnya, mereka mengira hal ini disebabkan adanya aktivitas badai matahari. Namun, Janet Tokada, seorang peneliti badai dari NASA melaporkan bahwa aktivitas badai di matahari masih normal. Jack kemudian berkata bahwa semua kejadian alam yang janggal ini disebabkan berubahnya arus di Samudera Atlantik, usai mencairnya es di kutub utara secara besar-besaran. Kecurigaan Jack ini ia jelaskan dan ia kuatkan dengan data yang ia terima dari Profesor Terry, yang di malam sebelumnya melaporkan ada hal aneh yang terjadi di perairan Samudera Atlantik. Menurut Jack, hal buruk ini akan terus berlanjut, bahkan bisa saja bertambah buruk. Usai hal tersebut, Tommy Gomez pun memberi izin kepada Jack beserta timnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai perubahan iklim yang terjadi saat ini. Jack pun mendapat bantuan dari Janet untuk penelitiannya kali ini. Singkatnya, Jack beserta timnya langsung melakukan penelitian terkait kondisi iklim yang saat ini tengah terjadi. Beberapa lama kemudian, hasil penelitian tersebut akhirnya keluar. Dari apa yang Jack dan timnya lihat, kondisi iklim berubah sangat cepat, bahkan lebih cepat dari prediksinya, yang mana bumi khususnya bagian utara akan segera merasakan zaman es hanya dalam waktu 6-8 minggu saja. Keesokannya, Jack yang khawatir pada Sam akhirnya menelponnya, dan ia meminta Sam untuk pulang. Jack khawatir pada Sam, karena Sam masih berada di New York, salah satu wilayah paling utara Amerika dan berpotensi paling awal terkena dampak perubahan iklim ekstrim tersebut. Sesudah menelepon Sam, Jack kemudian menemui Wakil Presiden Amerika. Di sini ia coba menjelaskan hasil penelitiannya mengenai kondisi Amerika yang dalam bahaya perubahan iklim dan badai es besar. Namun, di sini Wakil Presiden kembali seperti menyepelekan hasil kerja Jack. Bahkan saran Jack untuk melakukan evakuasi khususnya untuk wilayah utara Amerika dinilai gila oleh sang Wakil Presiden. Sementara di New York, untungnya Sam bersama Laura,
dan juga Brian sudah mendapat tempat menginap, yaitu di rumah orang tua JD. Sedangkan di Headland Center, Profesor Terry bersama dua rekannya, yaitu Simon dan Dennis melihat bahwa kini cuaca ekstrim sudah menghantam Inggris, bahkan Britania Raya, termasuk Headland Center itu sendiri yang memang terletak di bagian utara Britania Raya. Di mana, badai salju parah melumpuhkan hampir semua wilayah di sana, bahkan karena itu juga pihak kerajaan Inggris sampai harus dievakuasi oleh para tentara ke wilayah yang lebih aman. Akan tetapi, para tentara yang ditugaskan mengevakuasi keluarga kerajaan mengalami kecelakaan saat melintas di pegunungan Skotlandia, yang mana, tiba-tiba saja semua helikopter yang melintas di wilayah tersebut membeku. Bahkan bukan hanya membekukan helikopter, udara dingin tersebut juga seketika mengubah para tentara tersebut menjadi es. Kabar kecelakaan tersebut pun sudah sampai di Headland Center. Sontak Profesor Terry pun meneruskan kabarnya ke Jack bersama timnya di Amerika soal cuaca buruk yang sudah sampai di Skotlandia. Jack bersama timnya, lantas coba mengolah informasi yang mereka dapat dari Profesor Terry. Setelah dicek, terlihat bahwa saat kecelakaan tadi terjadi, menurut pantauan satelit memang wilayah Skotlandia sedang diserang badai ganas, namun badai tersebut berbeda karena turut membawa salju dan es, serta udara yang sangat dingin. Esok harinya di New York, Sam bersama teman-temannya berencana pulang kembali ke Washington menggunakan kereta. Akan tetapi, hujan dan cuaca buruk di sana membuat stasiun banjir, sehingga kereta tak bisa digunakan. Diinformasikan pula di sebuah siaran TV, bahwa ada badai es besar yang tengah bergerak dari wilayah utara Kanada menuju Amerika, dan New York kemungkinan akan lebih dulu terdampak badai tersebut. Di sini, JD menawarkan Sam dan teman-temannya tumpangan mobil bersama sopirnya, namun sayang kondisi jalanan yang macet membuat mereka harus berjalan kaki terlebih dulu menuju tempat sopir JD berada. Di luar, awalnya Laura menyarankan agar mereka tetap bertahan di sana sampai cuaca membaik. Akan tetapi karena Sam memiliki firasat buruk, ia pun memaksa untuk pergi. Di sini New York memang terus dilanda cuaca buruk, bahkan karena itu juga beberapa hewan di kebun binatang setempat seperti serigala sampai lepas dari kandangnya. Seiring berjalannya waktu, jalanan di kota New York mulai terendam banjir karena hujan yang terus membesar, ditambah lagi New York juga cukup dekat dengan lautan, sehingga gelombang besar di pesisir terus naik ke daratan. Sam yang tahu sesuatu hal buruk akan terjadi, meminta teman-temannya untuk cepat mencari tempat tinggi, dan ia pun memilih gedung perpustakaan. Benar saja, di waktu yang bersamaan sebuah gelombang seperti tsunami pun muncul dan mulai bergerak ke pusat kota New York, tempat Sam dan teman-temannya berada. Di sini Sam sudah sampai di perpustakaan, namun Laura masih tertahan di jalan karena harus menolong seorang ibu dan anaknya. Sam yang melihat dari jauh sebuah gelombang besar muncul, langsung membantu Laura agar sesegera mungkin masuk dan naik ke gedung perpustakaan. Di sini untungnya Sam dan Laura bisa cepat masuk, di saat gelombang besar tersebut datang dan menyapu jalanan di kota New York. Kembali ke Jack, di sini ia menghubungi Profesor Terry dan melaporkan bahwa badai es yang terjadi di Skotlandia memang disebabkan perubahan iklim ekstrim. Ia pun menambahkan bahwa badai es di Skotlandia bukan satu-satunya badai es besar yang muncul. Karena, ada dua lainnya badai seperti itu yang sudah muncul di Kanada dan Siberia. Jack menjelaskan prediksinya soal badai es tersebut, yang di awal menurutnya baru akan terjadi 6-8 minggu lagi. Ternyata itu semua salah. Setelah melihat data dan bukti lain, Jack memberitahu bahwa badai es tersebut sudah datang dan akan terus merusak wilayah utara bumi sampai mendekati wilayah selatan hanya dalam waktu kurang dari 2 hari lagi. Lalu, jika badai es ini sudah selesai, Jack memastikan bahwa sebagian besar wilayah di bumi akan kembali memasuki zaman es. Karena hal itu, Jack yang tahu Profesor Terry berada di wilayah berbahaya memintanya untuk pergi dari Headland Center. Akan tetapi, Profesor Terry yang merasa waktunya sudah terlambat memilih tetap di sana, dan justru ia meminta Jack untuk bersiap dan menyelamatkan apa saja yang bisa ia selamatkan. Sedangkan di New York, setelah gelombang besar menyapu wilayah tersebut, sambungan telepon selular pun terputus. Akan tetapi, Sam yang pintar tahu bahwa telepon umum masih berfungsi karena sambungan yang berbeda. Ia pun akhirnya menghubungi ayah dan ibunya di Washington untuk memberikan kabarnya. Namun, karena telepon umum tersebut berada di tempat yang sudah tergenang air, ia pun harus berburu dengan waktu saat menelepon orang tuanya sebelum telepon tersebut tenggelam.
Pada akhirnya benar, telepon tersebut pun tenggelam dan sambungan telepon pun terputus. Di telepon tadi, Jack meminta Sam untuk tetap di dalam ruangan apapun yang terjadi, sementara itu Jack sendiri akan coba menjemput Sam ke New York. Di New York sendiri, salju sudah turun, pertanda bahwa badai es yang dimaksud Jack tadi sudah semakin mendekati wilayah tersebut. Bahkan di satu momen, muncul sebuah kapal besar yang terdampar ke tengah kota, karena gelombang tadi. Sementara itu, Jack sebelum berangkat menjemput Sam ke New York, ia lebih dulu diminta Tommy Gomez untuk memaparkan apa yang sebenarnya terjadi, dan memberi saran kepada para petinggi negara termasuk Presiden. Jack kemudian memaparkan bahwa badai es akan terus mengamuk sampai beberapa hari ke depan. Setelahnya, sebagian besar bumi bagian utara akan mengalami zaman es. Jack pun lantas menyarankan agar pemerintah melakukan evakuasi ke wilayah selatan, seperti ke bagian Texas, Florida, atau yang paling baik adalah Meksiko, karena di sana suhu cenderung masih hangat. Awalnya saran ini kembali ditentang sang wakil presiden, tetapi Tommy Gomez selaku rekan Jack menegaskan ini adalah satu-satunya cara agar selamat. Presiden Amerika sendiri masih mempertimbangkan untuk menyelamatkan warga di wilayah utara Amerika juga, namun Jack mengatakan sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka. Di mana mereka masih bisa selamat, asalkan tetap bertahan di dalam rumah dan menjaga diri agar terus tetap hangat. Pada akhirnya, meskipun sang wakil presiden masih membatu dengan tak mau melakukan evakuasi ke selatan, tetapi sang presiden tetap menginstruksikan agar pemerintah mengikuti rencana Jack, yaitu membawa semua warga yang masih selamat ke bagian selatan Amerika, sampai dengan wilayah Meksiko. Kemudian kita juga diperlihatkan dengan kondisi di Headland Center, tempat Profesor Terry dan dua rekannya masih setia dengan pekerjaannya. Di sini, Profesor Terry dan dua rekannya sudah tahu bahwa mereka tak akan selamat, jadi mereka pun pasrah dan memilih menikmati sisa hidup mereka di sana. Kembali ke New York, setelah situasi dirasa sedikit membaik, di jalanan terlihat banyak warga yang keluar dan berusaha meninggalkan New York, sebelum badai es menyapu wilayah tersebut. Di gedung perpustakaan, Sam merasa bahwa rencana berjalan keluar meninggalkan kota adalah ide buruk, karena sesuai saran ayahnya, hal paling aman adalah tetap di dalam ruangan. Sam berusaha memperingatkan warga yang keluar dari gedung perpustakaan, akan tetapi mereka bersikeras keluar dan tak menganggap serius ucapan Sam. Pada akhirnya kini yang tersisa di perpustakaan bersama Sam hanyalah Laura, Brian, JD, serta 4 orang lain, dan juga seekor anjing. Kembali ke Jack. Awalnya ia akan berangkat sendiri ke New York, namun karena Frank dan Jason adalah rekan yang setia, mereka pun memutuskan untuk menemani Jack dalam perjalanan berbahaya tersebut menuju New York. Di waktu yang bersamaan, sebuah siaran berita memperlihatkan kini warga Amerika sudah banyak yang mulai menyeberang ke wilayah selatan, yaitu negara Meksiko. Sedangkan di perpustakaan, Sam beserta orang-orang yang bertahan di sana, memutuskan untuk mengumpulkan buku-buku di sana untuk dibakar agar kondisi mereka bisa tetap hangat. Sementara untuk persediaan makanan, mereka mengandalkan coklat dan makanan ringan yang tersisa di vending machine serta kantin. Pada momen ini, kota Washington juga sudah mulai melakukan evakuasi, terutama para pekerja medis. Istri dari Jack, yaitu Lucy yang merupakan seorang dokter pun sudah dijemput untuk dievakuasi. Akan tetapi, ia lebih memilih menunggu ambulans, demi bisa membawa satu pasiennya, seorang anak yang menderita kanker yang memang tak bisa dipindahkan kecuali menggunakan ambulans. Sementara di tempat lain, Jack bersama Frank dan Jason sudah dalam perjalanan menuju New York. Akan tetapi, ketika baru separuh perjalanan, mobil mereka rusak karena menabrak sesuatu. Alhasil, Jack bersama rekan-rekannya, harus melanjutkan perjalanan di tengah badai es dengan berjalan kaki. Di New York sendiri, diperlihatkan juga bahwa warga yang tadi memutuskan keluar dan berjalan kaki meninggalkan kota, satu persatu tumbang karena terjebak badai es yang kian membesar. Balik ke Jack, dalam perjalanannya menuju New York dengan berjalan kaki, di satu momen sebuah insiden menimpa mereka. Frank tak sengaja jatuh dari ketinggian, karena diketahui, mereka saat itu tengah berjalan di atap sebuah gedung mall, dan kaca atap bangunan tersebut pun pecah. Jack dan Jason berusaha menyelamatkan Frank, namun karena situasi yang terlalu sulit, di mana kaca tempat mereka bertahan mulai pecah, Frank pun memilih mengorbankan dirinya agar Jack dan Jason bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Tewasnya Frank, membuat Jack harus melanjutkan perjalanan tersebut kini hanya bersama Jason.
Lalu pada malam hari, Lucy, istri dari Jack yang masih bertahan di rumah sakit Washington, pada akhirnya bisa selamat karena sebuah ambulans datang menjemputnya. Sementara itu di kamp pengungsian warga Amerika di Meksiko, Wakil Presiden Amerika mendapat kabar bahwa Presiden Amerika gagal mencapai Meksiko, karena dalam perjalanannya, ia dan rombongannya mengalami kecelakaan. Kondisi ini membuat akhirnya sang Wakil Presiden terpaksa naik jabatan sementara menjadi presiden. Sedangkan di perpustakaan New York, Sam melihat bahwa Laura mengalami sedikit demam. Di sini Sam pun berusaha menenangkan Laura yang mulai ragu mereka bisa selamat. Dan pada momen ini juga, Sam akhirnya mengutarakan perasaannya, bahwa ia menyukai Laura. Untungnya, cinta Sam tak bertepuk sebelah tangan, karena Laura juga ternyata menyukai Sam. Lalu ketika paginya, Sam dan rekan-rekannya di perpustakaan mendapati Laura tak sadarkan diri karena mengalami flu parah, yang disebabkan luka di kakinya yang infeksi. Salah satu penjaga perpustakaan mengatakan Laura butuh diobati dengan penisilin agar bisa selamat. Di tempat lain, yaitu stasiun luar angkasa milik Amerika, sejumlah astronot di sana melihat sesuatu yang aneh dari luar angkasa. Mereka pun mengabarkan hal tersebut ke Janet, perwakilan NASA yang sedang bersama NOAA, dan memantau badai. Diketahui bahwa kini badai es yang dimaksud Jack ukurannya sudah sangat membesar, dan kurang dari 2 jam lagi akan segera menghantam New York. Sedangkan di waktu bersamaan, Sam memutuskan untuk mencari obat untuk Laura ke kapal yang tadi terdampar di dekat gedung perpustakaan tempat mereka mengungsi. Singkat cerita, Sam ditemani Brian, dan JD akhirnya sampai di dalam kapal tersebut. Namun, tanpa mereka sadari mereka sedang diintai oleh gerombolan serigala yang tadi lepas dari kebun binatang. Setelah mencari, Sam akhirnya menemukan obat yang dibutuhkan Laura. Sebelum pergi, Brian melihat banyak makanan di dapur, mereka pun memutuskan mengambilnya untuk persediaan makanan mereka. Namun saat asik mengumpulkan makanan, mereka diserang gerombolan serigala yang ternyata sudah masuk ke dalam kapal. Meskipun sempat kesulitan, bahkan JD sempat terluka, pada akhirnya berkat ide Sam, mereka masih bisa selamat dari kejaran para serigala tersebut, dengan tetap membawa persediaan makanan yang mereka butuhkan. Di waktu yang bersamaan, badai es besar yang tadi diinfokan para astronot akan segera menghantam New York, akhirnya datang juga. Jack yang ternyata sudah sampai di sekitar New York berusaha keras menghindari badai tersebut dengan masuk ke sebuah toko, sambil susah payah menggendong Jason yang pingsan. Sementara Sam beserta Brian dan JD pun berpacu dengan waktu untuk menghindari badai es tersebut. Pada akhirnya secara bersamaan, namun di momen yang berbeda, baik Jack maupun Sam berhasil selamat usai masuk ke ruangan dan membuat ruangan tersebut lebih hangat. Keesokan harinya, setelah pusat badai sudah lewat dan situasi membaik, Jack dan Jason melanjutkan perjalanannya mencari Sam. Di sini, ia menemukan banyak mayat dari warga yang tadi berusaha meninggalkan New York. Bahkan, kini Jason pun ragu bahwa Sam bisa selamat dari badai es hebat tadi. Sehari berlalu, badai es pun dikabarkan sudah mereda di Amerika. Hal ini juga dikonfirmasi oleh para astronot di stasiun luar angkasa. Lalu benar saja, ketika Jack dan Jason keluar dari tenda mereka, terlihat badai memang reda. Tetapi kini seluruh permukaan New York sudah tertutup salju yang sangat tebal, bahkan patung Liberty terlihat membeku. Terus berjalan, Jack yang tahu bahwa Sam ada di perpustakaan berdasarkan informasi yang ia dapat saat terakhir kali menelepon Sam. Akhirnya ia sampai juga di perpustakaan yang dimaksud. Saat memasuki perpustakaan tersebut, semua bangunan nampak sudah membeku, dan ketika Jack memanggil Sam pun tak ada jawaban. Sempat hilang harapan, Jack menemukan sebuah ruangan yang dari dalam mematulkan cahaya merah. Ketika masuk ke ruangan tersebut, Jack pun menemukan Sam dan rekan-rekannya masih selamat dan sedang tertidur. Ketika terbangun, Sam pun begitu senang melihat ayahnya selamat, begitu juga dengan Jack yang senang melihat anaknya bisa selamat dari amukan badai es hebat kemarin. Setelah momen tersebut, di Meksiko, Tommy Gomez melaporkan ke presiden bahwa pihaknya menerima laporan bahwa Jack berhasil sampai di New York dengan selamat, serta ternyata masih ada banyak warga lain yang juga selamat. Alhasil, pemerintah pun menginstruksikan untuk segera menjemput Jack beserta warga lain yang selamat di New York. Kemudian Jack, Sam, beserta warga yang selamat di New York akhirnya dijemput para tentara untuk dievakuasi ke tempat aman. Diperlihatkan juga bahwa bukan hanya rombongan Jack yang selamat, tetapi ada beberapa kelompok lain yang juga berhasil selamat dari bencana badai es hebat tadi.
Film pun ditutup dengan pidato Presiden Amerika yang mengatakan bahwa bencana yang menerpa Amerika dan seluruh dunia ini mengajarkan bahwa sudah saatnya manusia lebih mawas diri dengan alam dan tak semena-mena mengeksploitasinya, karena alam bisa saja mengambil kembali apa yang seharusnya mereka miliki. Diperlihatkan juga dari stasiun luar angkasa, bahwa bumi terlihat jauh lebih bersih setelah badai es tadi. Jadi bisa dibilang badai es tadi layaknya bumi membersihkan dirinya dari penyakit yang dideritanya selama ini. Setelah itu, film pun selesai. Oke, jadi itu dia alur cerita dari film The Day After Tomorrow. Sebuah sajian film bencana alam yang gak cuma menegangkan, tetapi juga syarat akan pesan soal berbahayanya pemanasan global, dan pentingnya menjaga bumi kita ini tetap lestari. Karena, bumi selalu memiliki caranya yang tidak terduga untuk membersihkan dirinya sendiri. Ditambah, film ini juga diwarnai drama keluarga yang cukup menarik, yaitu sebuah perjuangan seorang ayah di tengah bencana alam yang tetap berusaha menyelamatkan anaknya. Sementara untuk visualnya, film ini termasuk mewah di eranya, karena kita bisa lihat efek tsunami, tornado, dan badai esnya sangat realistis. Untuk film ini sendiri, gue kasih nilai 8/10. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, semoga video ini bisa menjadi hiburan buat kalian. Mohon maaf sekiranya masih ada kekurangan, kalian bisa kasih gue kritik, saran, berdiskusi, atau juga request di kolom komentar. Jangan lupa like, dan share video ini, serta subscribe supaya gak ketinggalan konten baru dari channel ini. Segitu aja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum.